Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Sempurna Allah, Maha Benar Allah. Salawat dan salam saya sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keselamatan, salam kesehatan untuk kita semua. Sebelum saya memulai sesi video yang sekarang, terlebih dahulu saya mengucapkan kepada saudara-saudara saya dari umat Nasrani selamat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Umat manusia sedunia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita ketahui sepanjang sejarah, bahkan jauh sebelum kedatangan beliau sudah diberitakan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan penyebutan gelar untuk beliau itu adalah Ummi, yang mana kalau kita artikan dalam bahasa kita, Ummi artinya orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Apakah sebegitunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada rahasia-rahasia besar di balik gelar yang beliau dapatkan itu? Apalagi menyangkut tugas beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh manusia, yang membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Karena akan berbeda ceritanya kalau kita lihat itu dari sisi kita manusia yang sekarang. Karena kalau membicarakan sesuatu ilmu, membicarakan sesuatu faham, membicarakan sesuatu ajaran, haruslah melewati pendidikan formal. Baru ilmu itu diakui, baru faham itu dimengerti, baru ajaran itu diterima. Sementara di sini Allah berbicara dan berbuat dengan sebaliknya. Hal ini saya akan mulai dengan membacakan surah Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminika idzal laradabal mubtilun. Yang artinya, dan engkau Muhammad sebelum Al-Quran ini diturunkan tiada dapat membaca dan tiada dapat menulis dengan tangan kanan engkau. Kiranya engkau pernah membaca dan menulis, tentulah orang-orang yang membantah itu menjadi ragu-ragu. Di dalam ayat 48 dari surah Al-Ankabut ini, sangat jelas Allah katakan bahwa Nabi Muhammad dahulu di dalam ayat ini tidak pernah membaca ataupun menulis. Apakah dia tidak pernah membaca dan menulis ini karena tidak suka, atau memang tidak bisa membaca dan menulis? Terserahlah. Jadi bahasa saya terserah, mau dia bisa kah mau tidak kah terserah. Karena bisa atau tidak bisanya beliau membaca dan menulis bukanlah syarat kenabian, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Sikap kita terhadap hal yang seperti ini cukup kita sami'na wa ata'na. Yang jelas bahwa Nabi Muhammad sebelum Al-Quran itu diturunkan, beliau bersih dari sifat membaca dan menulis. Ibaratkan orang sekolah, untuk urusan baca dan tulis ini nilai beliau 0. Anggaplah seperti itu. Jadi betul-betul murni. Tetapi walaupun beliau cukup murni seperti ini, dan jelaskan dengan ayat-ayat yang seperti ini, masih ada saja di dalam Al-Quran itu tuduhan-tuduhan kepada beliau yang menyangkut wahyu yang beliau terima. Dan hal ini Allah pertegas lagi di dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi illa siratim mustaqim. Begitulah kami wahyukan kepada engkau Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Engkau dahulunya tiada mengetahui apakah kitab itu dan apakah kepercayaan itu. Tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya yang terang, yang dengannya kami pimpin orang-orang yang kami kehendaki dari antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau memberikan pimpinan kepada jalan yang lurus. Di ayat 52 surah Asy-Syura ini, Allah lebih tegas lagi mengatakan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kitab saja beliau tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Bahkan apakah iman atau kepercayaan itu juga beliau tidak tahu. Ini Allah pertegas bahasanya dari ayat yang pertama tadi. Dari yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian Allah bicarakan lagi di sini, sudah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kitab tidak tahu, apa itu kepercayaan tidak tahu, apa itu keimanan tidak tahu. Jadi betul-betul beliau orang yang sama sekali tidak paham, tidak mengerti akan segala sesuatu yang akan Allah perintahkan kepadanya. Jadi diri Nabi itu lahir dan batin sebelum diturunkan Al-Quran itu adalah diri yang tidak punya pengetahuan apapun tentang kitab, ajaran, dan keimanan. Ibaratkan orang sekolah, 0 untuk nilai pengetahuan kitab, pengajaran, dan keimanan. Inilah keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan Al-Quran. Jadi betul-betul suatu keadaan yang apabila beliau menyampaikan sesuatu murni itu memang datang dari Allah, bukan dari pengetahuan beliau, bukan dari pikiran beliau, dan bukan dari karangan beliau. Sekarang yang jadi pikiran kita, kalau kondisi Nabi Muhammad SAW seperti itu, lalu bagaimana Nabi Muhammad yang tidak tahu kitab, tidak tahu ajaran, dan tidak tahu keimanan itu membimbing kita, menyampaikan kepada kita berita gembira dan peringatan-peringatan yang berguna untuk kita. Sementara beliau sendiri di 2 ayat yang pertama tadi dijelaskan tidak tahu akan hal-hal seperti itu. Coba kita perhatikan ayat 106 dari surah Al-An'am. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi beliau yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa arid anil musyrikin. Turutilah wahai Muhammad apa-apa yang diwahyukan dari Tuhan kepada engkau. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hendaklah engkau belakangi orang-orang yang mempersekutukan itu. Ini perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya menuruti wahyu. Sekali lagi saya tegaskan, Rasulullah Muhammad SAW sukses dan berhasil menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya, berhasil membimbing kita dari kegelapan menuju kepada alam yang terang, jalan yang terang hanyalah dengan Al-Quran.
yang diturunkan berupa wahyu-wahyu Allah. Jadi Rasulullah Muhammad tidak ada berpegang kepada apapun selain daripada Al-Quran. Kemudian di Yunus 109, Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwal khairul hakimin. Wahai Muhammad, turutlah apa-apa yang diwahyukan kepada engkau dan berteguh hatilah sampai Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang sebaik-baiknya. Di ayat yang kedua ini pun Allah menegaskan agar hanya menuruti wahyu saja dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Berteguh hatilah di dalam melaksanakannya. Di sini, kalau bukan kualitas iman atau kualitas kepercayaan sempurna, kalau masih ada hawa nafsu, kalau masih ada pikiran, kalau masih ada keinginan selain kepada Allah, sangatlah sulit untuk melaksanakan dan menuruti apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Karena dia menjalankan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu dan tidak mengerti, seperti di awal pembahasan ini tadi. Tetapi di sini kualitas diri beliau sebagai seorang nabi dan rasul terbukti bahwa beliau percaya dan sangat percaya kepada Allah. Ini yang beliau tanamkan di awal untuk kita dulu. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti kepercayaan beliau yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di surah Al-An'am ayat 50 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullan aqulu lakum indi hazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun. In attabi'u ila ma yuha ilayya Qul hal yastawil a'ma wal bashir afala tattafakkarun. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai perbendaharaan Allah. Tidak pula aku mengatakan bahwa aku malaikat. Hanyalah aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakan, samakah orang buta dan orang yang dapat melihat? Tidakkah kamu pikirkan? Kalau di dua ayat sebelumnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya menuruti wahyu. Di ayat ini, Rasulullah Muhammad SAW disuruh oleh Allah mengatakan bahwa dia tidak memiliki perbendaharaan Allah. Artinya apa yang dia sampaikan itu ada di sisi Allah, bukan dalam pengetahuannya. Dan beliau juga tidak mengatakan diri beliau malaikat. Artinya beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti manusia secara umum, yang bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk, bisa tidur, dan lain sebagainya. Tetapi yang beliau laksanakan dan beliau kerjakan adalah mengikuti wahyu saja, tidak ada yang lain. Keadaan Rasulullah Muhammad SAW yang seperti ini, ketidaktahuannya yang seperti ini, inilah yang menjadi salah satu hikmah dari ayat-ayat Quran yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi. Karena Allah hendak memberikan pengajaran kepada Nabi sebagai contoh bagi umat-umat Nabi ke depannya. Jadi betul-betul Nabi itu mengajarkan kita belajar dari nol, belajar dari awal.
Jadi ketika kita nantinya beriman kepada Allah, bukan lagi iman yang ikut-ikutan, bukan lagi beriman karena bapak dan ibu saya beriman, tidak. Tetapi kalau kita mengikuti Nabi dalam cara beriman, kita akan mengetahui bahwa iman kita adalah iman yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini Allah beritakan di dalam surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'alal muqsi wa nazzalnahu tanzilan. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi kalau selama ini kita bertanya-tanya, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Maka ini sebagai jawaban, salah satu jawaban hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Proses perjalanan Nabi Muhammad mengikuti wahyu dan menuruti wahyu ini sempurna ketika beliau mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang kutipan ayatnya, karena ayatnya ini panjang, tapi saya ambil untuk yang khusus pada bagian ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah menyukai Islam itu menjadi agamamu. Coba kalau kita hitung perjalanan dakwah Nabi itu selama 23 tahun. Berarti Nabi menuruti wahyu sampai mendapatkan pengakuan dari Allah itu selama 23 tahun juga. Nabi belajar Al-Quran dan mengajari kita Quran berarti selama 23 tahun. Benar-benar waktu yang cukup panjang. Cukup panjang yang seharusnya cukup waktu buat para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu memikirkan apa yang beliau ajarkan itu. Sampai-sampai banyak sahabat para Nabi yang pada saat itu mengikuti beliau, hafal dengan ayat-ayat Quran yang beliau ajarkan itu. Kalau kita tarik ini ke dalam diri kita, ke perjalanan keimanan kita, maka inilah jalan keimanan dan ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quranlah sebenar-benarnya jalan keselamatan. Tidak perlu lagi jalan-jalan yang lain. Ayat-ayat Allah, wahyu Allah lah jalan keselamatan. Tidak perlu lagi ayat dan wahyu atau kalimat-kalimat yang lain. Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah membuktikan itu dan memberikan contoh itu kepada kita. Hal ini coba kita takar ke diri kita semua. Kita takar kepada keadaan kita takar kepada kondisi umat sekarang. Nabi Muhammad itu datang sekali dan membawa ajaran yang satu saja, membawa Al-Quran 30 juz saja. Tetapi kenapa begitu banyak kemudian aliran-aliran, begitu banyak kemudian paham-paham, sekte-sekte, yang sampai-sampai ada yang mengatakan pecah menjadi 72 atau 73 golongan. Apakah mungkin Nabi mengeluarkan hadis yang seperti itu, yang seolah-olah memecah belah apa yang beliau bawa yang datang dari Allah? Coba kita pikirkan dengan hati dan pikiran kita yang bersih.
Karena tidak mungkin seorang nabi dan rasul mengkhianati apa yang dibawanya, dan tidak mungkin seorang nabi dan rasul menyumpahi umatnya akan pecah menjadi 72 atau 73 golongan, hanya satu yang selamat. Tidak mungkin. Mari kita pikirkan. Baik, saya lanjutkan. Ada satu pertanyaan untuk kita semua, terkhusus ke saya pribadi. Sudahkah kita beriman seperti imannya Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah sebagai contoh atau suri tauladan untuk kita. Yang namanya contoh, serupa tetapi tidak sama. Tidak bisa yang dicontoh atau yang mencontoh sama seperti yang dicontoh, itu tidak akan bisa. Tetapi minimal mendekati contoh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ikutan atau teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari kemudian, serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Tadi di awal saya berbicara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal beliau melaksanakan ini semua bukanlah orang yang mengerti. Kemudian beliau selama 23 tahun sukses menjalankan itu dan mendapatkan pengakuan dari Allah. Di ayat ini, beliau Allah katakan adalah contoh atau teladan atau ikutan untuk beriman kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sudahkah kita belajar seperti beliau belajar? Kemudian hasil pembelajaran kita tersebut, dapatkah kita beriman seperti iman beliau, atau mendekati iman beliau, atau yang sejalan dengan iman beliau? Karena saya yakin kalau kita ini kita tidak mampu beriman seperti iman beliau. Minimal kita, maksimal kita hanya bisa beriman mendekati iman beliau, atau beriman di jalan keimanan beliau. Seminimal-minimalnya kita beriman di jalan keimanan beliau, pastilah tidak akan ada perpecahan, pastilah tidak akan ada perbedaan paham. Ini yang harus kita pahami benar-benar. Kalau masih ada perbedaan paham, kalau masih ada perbedaan jalan, maka pastilah ada sesuatu yang berbeda dari yang beliau ajarkan itu. Entah di sisi mana perbedaan itu, masing-masing dirilah nanti yang akan mengetahuinya. Kemudian, samakah konsep keimanan kita dengan konsep keimanan Nabi kita? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 137, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aminu bimisli ma amantum bihi faqad ihtada. Wa in tawallaw fa aminuhum fi siqaq. Fasayakfikuhumullah wa huwas sami'ul alim.
yang artinya, kalau mereka beriman sebagaimana yang kamu imani Muhammad, sesungguhnya mereka mendapat jalan yang benar. Tetapi kalau mereka berpaling, mereka hanya berada dalam pertikaian. Sebab itu Allah memelihara kamu terhadap mereka. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah yang menjadi pertanyaan saya tadi. Samakah konsep keimanan kita dengan konsep keimanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab pada kenyataannya sekarang ini, Islam terbagi-bagi dengan berbagai macam paham dan aliran, yang masing-masing mengklaim bahwa aliran dan paham mereka itu benar. Sementara ayat Qur'annya mengatakan, tetapi kalau mereka berpaling, mereka hanya dalam pertikaian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa menyadarkan kita untuk mencari kebenaran hakiki daripada keimanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang artinya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka turutilah. Jangan kamu turut jalan-jalan yang lain, karena nanti kamu terpisah dari jalan Tuhan. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kamu, supaya kamu terpelihara dari kejahatan. Di sini, dengan tegas Allah katakan, hanya ada satu jalan, yaitu jalannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dicontohkannya lewat ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya Al-Quran itu sudah sempurna, Al-Quran itu sudah terbukti, dan Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa hidup beliau dulu. Bagaimana Al-Quran itu membawa beliau sukses dalam melaksanakan tugas-tugas beliau, bagaimana beliau menjalankan perintah-perintah di dalam Al-Quran sampai beliau mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita kembali, bisa membuat kita, khususnya saya, berpikir ulang kembali, ada apa dan kenapa ajaran yang sampai kepada kita, paham yang sampai kepada kita berbeda-beda, bermacam-macam, yang ujung-ujungnya nanti membuat kita bingung, apakah benar seperti keadaan sekarangkah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau memang ada bagian-bagian tertentu dari ajaran ini yang sengaja dikacaukan oleh musuh-musuh beliau di awal-awal wafatnya beliau dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, wahai seluruh umat manusia di dunia, karena Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia di dunia, dan Al-Quran itu pun diturunkan untuk seluruh manusia di dunia, bisa menjadi pemikiran dan mudah-mudahan bisa membawa kita kepada prasangka dan pemikiran yang lebih baik lagi terhadap Muhammad dan Al-Quran. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Akhirul kata, segala puji hanya bagi Allah, maha mulia Allah, maha suci Allah, maha benar Allah. Keselamatan atas seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia, keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum wahai umat manusia sedunia. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.